Gini, pada gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Polda 15 Desember 2025, Polda waktu itu menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap 22 ahli dan 127 saksi. Banyak sekali ya? Kan? Banyak. Nah, sementara kami sebagai pihak terlapor sampai di level tersangka, kami bertiga, tidak ada satupun ahli dari pihak kami diberi kesempatan untuk diperiksa, dan tidak ada satupun saksi yang diperiksa. Padahal kami sudah berbulan-bulan yang lalu sudah menyatakan ini ada ahli kami, ada saksi kami. Nah, itu kronologinya. Maka di situ terjadi yang namanya inequality before the law, ketidakadilan di mata hukum. Pelapor bisa menghadirkan 22 saksi, 22 ahli, 127 saksi. Kenapa kami sebagai korban kriminalisasi di sini tidak berkesempatan? Kan itu. Apalagi ketika tanggal 13 Januari 2026 berkas yang ada di Polda sudah dilimpahkan ke kejaksaan tanpa pemeriksaan saksi. Padahal kami ahli satupun saksi belum diperiksa. Jadi berkas apa itu yang dikirimkan Polda ke kejaksaan? Apa itu kan gitu. Nah, karena itu maka kami menyampaikan keberatan, termasuk kemarin kami ke Komnas HAM, karena itu ada hak asasi manusia yang dilanggar dong. Komnas HAM harus tahu ya, terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan. Nah, tetapi syukur alhamdulillah pada tanggal 15 Januari, ini lucu banget sih memang, dan masyarakat harus tahu kronologinya ini. Tanggal 15 Januari 2026, tiba-tiba Polda memberikan surat kepada kami, ya, kepada pihak kami, bahwa mereka akan memanggil ahli dan saksi kami. Dimulai di tanggal 20 Januari, ini yang lucu ya. Berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tapi mereka kemudian memanggili ahli dan saksi kami, ini kan lucu. Tapi apapun apakah berkasnya sudah dari kejaksaan dikembalikan? Nah, pastinya kan terjadi seperti itu kan. Nah, yang menurut saya tidak fair adalah proses pengembalian kembali berkas itu tidak disampaikan oleh Polda maupun oleh kejaksaan. Ya, kita nggak usah menyinggung ke kejaksaan dulu ya, kita anggap aja nih domainnya tuh masih domain Polda gitu. Artinya betul Pak Said, berarti berkas tersebut udah kembali dong ke Polda, ya kan? Atau di atas berkas itu kan pasti berkas itu tumbukannya segini. Di atasnya Polda nulis gini, berkas belum lengkap, balikin dong. Jadi dalam hitungan hari berkas Polda sendiri yang mau minta dibalikin gitu? Enggak, maksudnya bercanda aja ya, enggak, karena gini, ini tiga tersangka kan, RRT kan, saya, Roy, sama Rizmon, kami perhitungkan berkas kami itu segini, mana mungkin dalam hitungan 1 hari atau 2 hari bisa kelar, kejaksaan sudah bisa membaca itu semua, mana mungkin. Makanya saya secara bercanda di paling atas dari tumpukan dokumen itu tulisannya note, berkasnya nggak lengkap, segera balikin dong. Maka dalam hitungan hari langsung balik kan. Jadi ini sesuatu yang menjadi catatan besar di dalam proses administrasi di kepolisian. Ya gini ya, kemarin kan makanya pentingnya ada Bang Rocky Gerung ya kita hadirkan, karena beliau secara semantik, secara hermeneutik, dan secara metodologik itu beliau sangat menguasai ya. Dan kami menghadirkan para ahli ini ya, sudah ada 5 orang ahli, para begawan. Kalau dalam konteks beyond science namanya mereka tuh para oracle ya. Dari yang tanggal 20 Januari itu ada Profesor Tono Saksono, ada Profesor Zainal Mutakin, ya, kemudian ada Profesor Henry Subiakto, kemudian ada lagi ahli pidana kami Profesor Hamidah, kemudian Bang Rocky Gerung, ya. Ini untuk memberikan kuliah kepada Polda. Karena Polda itu kan pihak yang membutuhkan masukan dari para ahli, maka kami akan berikan ahli yang seahli-ahlinya.
supaya mereka mendapatkan penjelasan secara oleh Bang Rocky, secara metodologik, secara hermeneutik, secara epistemik, secara semiotik, secara semantik ya, karena ini ranahnya sudah di ranah beyond science. Mengapa terjadi kriminalisasi? Kalau kita bicara konteksnya, kita bersetuju bahwa pasal-pasal yang dikenakan kepada kami itu pasal-pasal kriminalisasi. Sebab yang kami lakukan, ya, itu adalah sepenuhnya penelitian. Ya, kemarin Bang Rocky memberikan penjelasan yang menurut saya sangat menarik. Jadi yang saya karena beliau itu hadir sebagai saksi, sebagai ahli saya ya. Saya secara khusus karena Profesor Tona Saksono dan kemudian ada Dr. Ridho Rahmadi itu sangat mumpuni dalam bidang digital forensik dan telematika gitu kan. Mereka bisa menjelaskan. Nah, di sisi saya secara metodologik saya mesti dibantu oleh Bang Rocky untuk memberikan penjelasan kepada polisi gitu. Makanya saya perlu hadirkan beliau untuk memberikan bahwa yang saya lakukan sejak tahun 2022 itu betul-betul saya melakukan penelitian dengan berbagai macam metodologi, termasuk salah satu metodologinya adalah studi observasional, dengan salah satunya adalah menggunakan media maupun menggunakan sosial media sebagai source dan sebagai cara saya untuk melakukan metodologi riset, interaksi dengan netizen, kemudian saya mengambil data-data yang ada pada internet itu sebagai sources saya untuk saya uji kebenarannya, termasuk ijazah sekian versi yang beredar milik Joko Widodo ini yang saya lakukan uji. Pak, saya tahu nggak selama 2022 sampai dengan 2025 itu ada setidaknya 8 versi loh ijazah Joko Widodo. Iya, ada 8 versi. Nah, sedikit soal satu versi yang paling menonjol, kira-kira itu duplikasi apa? Bukan duplikasi, tapi yang dinyatakan oleh badan resmi aja ya. Badan resmi itu setidak-tidaknya kan ada 5 versi. Versi pertama itu yang keluar bulan Oktober 2022. Itu titik awal saya melakukan penelitian terhadap ijazah. Dikeluarkan secara resmi, secara formal oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu. Namanya Dr. Sigit Sunarta. Nah, artinya karena ini dikeluarkan oleh badan otoritatif, ya kita anggap ini versi benar ya. Bukan versi benar, versi resmi ya. Versi resmi. Kebenarannya kan kita sudah yakinkan di buku Jokowi White Paper bahwa keasliannya itu hanya 0,01%, kepalsuannya 99,9% gitu kan. Kemudian versi berikutnya yang kedua adalah versi Barreskrim tanggal 22 Mei 2025. Bentuknya adalah slide presentasi fotokopi sebuah ijazah yang so-called disebut sebagai ijazah dari Joko Widodo. Jadi ada 2 versi ya. 2 versi resmi dikeluarkan oleh badan otoritas resmi. Versi yang ketiga adalah yang dikeluarkan oleh KPUD Solo ya. Kemudian versi yang keempat dikeluarkan oleh KPUD Jakarta. Versi yang kelima dikeluarkan oleh KPU Pusat. 5. Satu lagi yang belakangan kemudian muncul di hampir tengah malam ketika kami mengikuti gelar perkara khusus Polda 15 Desember 2022, muncul sesaat kayak iklan aja Pak, cuma sesaat aja dan kami iya dan kami tidak boleh pegang. Berapa detik, berapa menit? Ya sekitar antara 5 sampai 10 menit lah gitu. Tidak cukup bagi kami untuk memberikan komentar, apalagi melakukan pendalaman penelitian terhadap spesimen yang disebut sebagai ijazah itu. Jadi saya sebut sebagai 5 versi ya, 5 versi. Nah, dari 5 versi ini beda-beda, Pak. Mata peneliti dengan mata orang awam kan beda. Makanya saya bilang, semakin kita mengeluarkan clue, semakin tambah banyak lagi versi ijazah yang makin berbeda. Kan? Atau Ibu mau bilang suatu kebohongan akan terus berbohong terus gitu ya? Lah iya, itu kan sifat alamiah dari sebuah kebohongan. Iya. Sebuah kebohongan itu harus ditutup dengan kebohongan berikutnya. Sifat alamiah dari kebenaran, ketika kebenaran itu mulai membuka, dia akan terbuka dengan sendirinya. Itulah sifat alamiah dari kebohongan versus kebenaran. Bu, pertanyaan saya, kenapa risetnya yang mencuat ijazah Pak Jokowi? Lah memang itu yang jadi pertanyaan masyarakat selama 11 tahun kan Pak, dan membawa 2 korban loh. Ini bukan hanya sekedar 2 korban ini, Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ini bukan hanya sekedar fisik mereka yang menjadi korban di penjara bertahun-tahun. Keluarga mereka menjadi korban.
sosial ekonomi mereka menjadi korban, nama mereka, harkat dan martabat mereka menjadi korban. Itu harganya nggak bisa dihitung, Pak. Dan sebagai sebuah naluri ya, yang kemarin juga dikatakan oleh Profesor Henry Subiakto pada saat memberikan keahlian beliau di depan Polda sebagai salah satu, beliau tuh mengatakan ada 4 hal yang menjadi asasi ya dari kita semua, apalagi seorang peneliti ya gitu. Ada asasi, 4 asasi. Pertama adalah privilege ya, peneliti itu punya privilege untuk melakukan penelitian. Kedua, moral duty, sebuah moral obligatory. Kami peneliti punya moral obligatori untuk melakukan penelitian ketika ada masalah besar pada masyarakat, dan apalagi jika itu membawa korban. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah truth, Pak, kebenaran. Kita semua punya naluri ya, atas dasar dari cahaya nur ilahiyah, kita punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran. Yang terakhir adalah opinion. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, bahwa setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak ada pasal apapun, tidak ada faktor apapun yang membuat kami semua layak dipidana. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung. Layak nggak Presiden memidanakan rakyat? Ya dia sah-sah aja. Dia apakah mantan presiden, apakah siapapun juga, ya silakan aja. Silakan aja kalau mau laporkan polisi. Ini kita nggak bicara konteksnya memidanakan ya Pak, karena memidanakan itu urusan hakim Pak. Tapi ada seorang, siapapun juga dia, mau mantan presiden kayak mau siapa kayak, ya silakan aja. Kalau dia merasa terusik dan sebagainya gitu. Kan tinggal sekarang adalah kesempatan buat kita. Bagaimana dia pertanggungjawaban dia terhadap ijazah yang katanya dia diusik, yang membuat dia kemudian melaporkan kami ke polisi. Kesempatan buat dia untuk membuktikan apakah ijazahnya asli atau palsu. Kan gitu. Oke, dari tadi kalau nggak salah 5 atau 8 versi ya tentang ijazah yang 8 versi. Kesimpulan Ibu dari 8 versi itu? Ya bisa gini, bisa salah 1, salah 2, salah 3 itu palsu, atau salah 1, 2, 3, 4, 5, 8 palsu semua. Ukurannya? Kenapa? Ya ukurannya penelitian kami lakukan. Kami kan melakukan penelitian, sudah kami publikasi dalam bentuk buku, dan sementara ini ongoing kita akan lakukan publikasi secara ilmiah melalui jurnal internasional maupun nasional ya. Ini ongoing ya Pak. Kenapa waktu itu kami bertiga itu memutuskan sudah kita publish saja melalui buku dulu. Kenapa? Karena buku lebih cepat. Penelitiannya bertahun-tahun yang lalu. Ini juga sekaligus koreksi juga kepada salah satu PH-nya Pak Jokowi yang mengatakan, penelitiannya kan baru bulan Agustus. Salah besar. Agustus, tepatnya tanggal 18 Agustus 2025 itu adalah launching buku kami yang isinya penelitian. Penelitian kami sudah kami lakukan bertahun-tahun. Kalau saya sendiri secara pribadi sejak tahun 2022. Mas Roy Suryo itu sudah melakukan studi observasinya sejak 2017. Pak Rizwan saya kurang tahu ya, mungkin beberapa bulan setelah dia mendapatkan spesimen skripsi yang menurut penelitian dia itu skripsi palsu itu ya. Itu dari situ tuh. Kita berangkat, kemudian kita konfirmasi apakah hasil penelitian kalian sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita putuskan kita mau publish di jurnal atau kita publish melalui buku. Kalau publish di jurnal itu butuh waktu berbulan-bulan kan, karena ada peer review. Jadi kita bukukan aja. Yang penting adalah masyarakat bisa membaca, bisa memahami, bisa mengetahui hasil penelitian kita. Yang penting kan itu. Ya tanyakan aja kepada beliau gitu, karena setahu saya. Atau dari Ibu lah ke Pak Jokowi. Ya gini deh, jadi selama berbulan-bulan, dari bulan April sejak beliau mengajukan laporan polisi, itu kan beliau tidak secara jelas menyatakan apa sih yang ada di laporan polisi. Ya, kalau kita ambil saja dari narasi beliau yang disampaikan dalam salah satu video, saya terhina-hina, saya merasa terendah-rendah, saya dihina-hina, direndah-rendahkan. Nah, berarti delik aduan kan. Delik aduan itu terjadi hanya pada 2 orang yang saling mengenal, Pak.
Saya nggak tahu Pak Jokowi merasa mengenal saya, tapi saya tidak mengenal beliau. Kan saya hanya tahu beliau itu adalah mantan presiden kan gitu. Artinya delik aduan tidak terjadi di situ. Kemudian beberapa bulan kemudian beliau menyatakan, oh saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Nah itu berarti bukan delik aduan. Lalu pasal apa yang dipakai? Melaporkan peristiwa, bukan melaporkan orang. Berarti yang diperiksa sama polisi peristiwa dong, bukan orang dong. Kenapa melibatkan kami kan gitu. Nah disitulah letak dimana kita dibuat bingung oleh Pak Jokowi ini. Sebetulnya apa sih yang dia permasalahkan dalam laporan polisinya? Nggak ada yang memberikan penjelasan. Semua itu terbuka di tanggal 15 Desember 2025. Kami kaget karena kan dari awal saya sudah katakan bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan. Kalau satu ijazah yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo itu ada di meja pemeriksaan ini sekarang. 2, laporan polisinya supaya saya tahu. Ada 5 orang yang melaporkan saya. Joko Widodo, ada Andi Kurniawan, ada Lejumanan, kemudian ada Maret Samuel Soeken. Ya. Ini mereka ini melaporkan saya, pasalnya apa? Nah, kalau saya tidak tahu, bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan penyelidikan? Karena itu BAP saya kosong. Saya jawab, ya saya akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ditanyakan kalau ijazahnya ada di sini. Nah, ijazah itu kan menurut penjelasan dari Pak Jokowi sendiri maupun yang disampaikan oleh Polda kan sudah dibawa ke Polda Metro Jaya di tanggal 24 Juli 2025. Iya. Artinya ketika saya diperiksa di Polda Metro Jaya dengan mudah kan pemeriksa akan mengambil, oh Pak, Bu sebentar ya saya ngambil 2 ijazah kan dengan mudah. Tidak dilakukan. Ada apa? Lalu kemudian tanggal 24 Juli 2025 Pak Jokowi mengatakan ijazah saya disita. Loh, kemarin Pak Wakapolri, mantan Wakapolri, Pak Jenderal Ugrosono mengatakan yang disita oleh polisi ya di dalam sebuah perkara pidana itu adalah barang-barang hasil kejahatan. Narkoba kek, atau uang hasil korupsi, pedang untuk membunuh, kan gitu. Disita sebagai barang kejahatan, barang bukti kejahatan. Loh ini ijazahnya Pak Jokowi disita oleh polisi, berarti secara tidak langsung alat kejahatan. Iya kan, berarti kan polisi menyatakan ijazah Jokowi Widodo ini kan barang kejahatan dong. Kenapa disita dong? Bukan pasalnya. Kalau pasalnya kan memang pada saat proses penyelidikan hingga tahap penyidikan sekarang ya, itu pasalnya kan sesuai dengan laporan polisi dari pelapor. Pasalnya nggak geser. Ya, katanya geser menggeser itu akan terjadi pada proses yang berikutnya yang sungguh tidak akan bakal terjadi lah. Artinya apa? Proses sidang ya, ketika kemudian berkas sudah diterima oleh kejaksaan dan mereka menyatakan ini sah untuk dibawa ke sidang. Nah di situ mungkin akan terjadi perubahan pasal karena penuntunnya udah beda kan JPU. Nah tetapi di dalam konteks sekarang yang paling lucu Pak, yang geser menggeser itu lokus sama tempus delicti Pak. Oke. Jadi tempat dan lokasinya. Iya ini kejahatan kan tapi lokus dan tempusnya digeser-geser. Tempatnya harus pasti gitu ya. Loh iya dong. Tembusnya juga tanggalnya kan harus akurat ya. Iya dong. Ini misalnya ada orang ditersangkakan mencuri. Iya. Ya kan pencuriannya kapan? Ya kan? Tanggal terjadinya kapan? Tempusnya, lokusnya pencurian terjadi di mana? Nah, ini baru ada cerita sebuah laporan polisi yang lokusnya geser-geser dan tempusnya pun geser-geser. Coba gimana tuh? Masuk akalnya. Jadi pertama itu karena keterangan dari saksi atau memang ketika ada klarifikasi dipanggil Polda? Ya tanyakan aja ke Polda Pak, betapa tidak profesionalnya mereka kan. Ini kan hasil dari Polda. Polda ini sedang melakukan pengusutan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai tindak pidana karena ada laporan polisi dan masyarakat. Dalam hal ini Jokowi dan kawan-kawan kan gitu. Nah di situ di laporan polisi itu kan harus jelas kejahatannya apa, dilakukan di mana sebagai lokus, dilakukannya kapan sebagai tempus kan gitu. Lah ini bagaimana rupa ada kejahatan lokus dan tempusnya geser-geser Pak.
Pertama ya, waktu kami dilaporkan sebagai saksi itu lokus dan tempusnya Jakarta Pusat 22 Januari 2025. Lalu kemudian geser lagi waktu kami diperiksa sebagai terlapor. Lokusnya Jakarta Selatan, tanggalnya 26 Maret 2025. Itu betapa tidak profesionalnya pihak kepolisian melakukan hal seperti itu. Pada sebuah tindakan yang diduga kejahatan yang dilakukan oleh kami, itu dengan cara seperti itu. Ini menjadi catatan besar yang kami sampaikan di Komite Reformasi Kepolisian. Ini bagaimana nih polisi pekerjaannya kok seperti ini gitu loh. Profesional ya. Iya. Ya itulah namanya abuse of power, Pak. Karena yang bermasalah atau mempermasalahan kami adalah seorang mantan penguasa yang ternyata secara bukti kita melihat bahwa dia masih menguasai kepolisian. Yang membuat kepolisian menjadi bekerja secara tidak profesional, kan gitu. Jadi yang direndahkan itu kepolisian. Kepolisian yang harusnya bekerja oleh seperti yang dikatakan oleh Kapolri ya, Pak Listio Sigit mengatakan science crime investigation. Bagaimana bisa melakukan science crime investigation kalau cara tata administrasinya aja udah seamburadul ini? Menyatakan lokus dan tempus aja berubah-ubah itu bagaimana ceritanya?